Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Penggantian ini dinilai sejumlah pihak sebagai momen penting yang berpotensi menjadi titik balik bagi kebijakan ekonomi nasional. Purbaya dikenal memiliki latar belakang akademik teknik elektro dari ITB dan pendidikan ekonomi hingga jenjang doktoral di Purdue University, Amerika Serikat. Sebelum menjabat menteri, ia berpengalaman di sektor swasta maupun pemerintahan, termasuk sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS sejak 2020. Rekam jejaknya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan semasa pandemi membuatnya dinilai memiliki kapasitas teknis sekaligus administrasi yang kuat. Sejumlah analis menilai Purbaya hadir sebagai game changer karena pendekatan ekonominya berbeda. Ia menyatakan bahwa belanja negara dan stimulus menjadi kunci untuk menggerakkan perekonomian. Bersama Presiden Prabowo, Purbaya tengah menyiapkan program 8+4+5, paket kebijakan ekonomi yang berisi langkah stimulatif hingga akhir 2025. Program tersebut mencangkup perluasan intensif pajak, bantuan sosial, hingga dukungan bagi pekerja informal. Langkah ini dinilai kontras dengan kebijakan era sebelumnya. Sri Mulyani yang lama memimpin Kementerian Keuangan sering dikaitkan dengan mazhab Berkeley. Mazhab tersebut menekankan disiplin fiskal, pengendalian defisit, dan menjaga stabilitas makro agar kredibilitas Indonesia tetap tinggi di mata investor global. Sebelumnya, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, menyebut mazhab ekonomi Purbaya berbeda dengan Sri Mulyani. Beberapa di antaranya kan ada spekulasi di masyarakat bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi. Seperti apa? Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi nih. Sekarang diganti, optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Purbaya? Bagus, saya kenal baik dengan Pak Purbaya, sangat bagus, dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai kembali. Artinya pasar bisa menerima itu. Berarti nanti nggak berpengaruh ke iklim investasi di Indonesia? Ya tentu saja. Kalau pasar menerima artinya investor, aliran uang akan kembali masuk ke negara kita. Ya, kalau Pak Budi, Pak, kalau yang Pak Budi kan juga turut ikut reshuffle.
Nah, Itu kewenangan presiden, hak prerogatif presiden. Saya nggak bisa memberikan komentar. Itu hak prerogatif. artinya Pak, Pak Prabowo sempat minta saran ke Bapak mungkin terkait reshuffle ini. Ya, ada. Itu hak prerogatif presiden dan saya nggak ingin juga ikutan. Saya disuruh terus. Media nasional menyoroti bahwa Purbaya lebih dekat dengan pendekatan pro-pertumbuhan yang dianggap membawa nuansa Keynesian. Artinya, negara berperan lebih aktif dalam menggerakkan permintaan, memperkuat daya beli masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja. Gaya komunikasi Purbaya yang lugas juga dinilai menghadirkan warna baru. Berbeda dari Sri Mulyani yang dikenal hati-hati, Purbaya lebih terbuka dalam menyampaikan target dan program, termasuk pandangannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai angka yang lebih tinggi jika stimulus dijalankan efektif. Kendati demikian, pengamat mengingatkan bahwa kebijakan pro-pertumbuhan tetap perlu diseimbangkan dengan pengelolaan fiskal yang hati-hati agar tidak menimbulkan risiko defisit dan inflasi. Dengan kata lain, kehadiran Purbaya memberi arah baru bagi Kabinet Prabowo, yakni menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan cepat.